Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novansyah dengan NIM 41523010037 dan teman saya. Nama saya Adil Salim Makarim dengan NIM 41523010086 Kita berdua di sini akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra dan algoritma string matching. Yang pertama, dari materi algoritma Dijkstra, jurnalnya berjudul Perbandingan algoritma greedy dan algoritma Dijkstra dalam pencarian rute terpendek dari Kabupaten Tuban ke Kota Surabaya. Di sini saya mengambil tentang algoritma Dijkstra saja. Penjelasan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari lintasan terpendek dari satu simpulan ke simpul lain pada sebuah graf berbobot, baik graf berarah maupun tidak berarah. Inisialisasi. Pada tahap awal, algoritma Dijkstra menginisialisasi nilai jarak untuk semua simpul dalam graf dengan nilai tak hingga atau infinity, kecuali simpul awal, source node, yang diberi nilai 0 karena jarak dari simpul tersebut ke dirinya sendiri adalah 0. Pemilihan simpul. Pada setiap iterasi, algoritma memilih simpul dari graf yang memiliki nilai jarak terkecil di antara simpul-simpul yang belum diproses. Simpul ini kemudian ditambahkan ke dalam himpunan SPT set, menunjukkan bahwa simpul tersebut telah selesai diproses. Pembaharuan jarak. Setelah simpul tertentu dipilih dan dimasukkan ke dalam SPT set, algoritma memeriksa semua simpul tetangganya. Jika jarak dari simpul sumber ke simpul tetangga tersebut melalui simpul yang baru diproses lebih kecil dibandingkan jarak yang telah tercatat sebelumnya, maka nilai jarak untuk simpul tetangga tersebut diperbarui. Iterasi ulang. Tahapan iterasi ulang dilakukan berulang kali dengan memilih simpul dengan jarak terkecil yang belum diproses dan memperbarui jarak tetangganya, hingga semua simpul telah dimasukkan ke dalam SPT set atau jarak terpendek simpul tujuan telah ditemukan. Kesimpulan akhir, setelah semua simpul telah diproses, nilai jarak yang tersimpan di setiap simpul mencerminkan jarak terpendek dari simpul awal ke simpul tersebut. Dengan demikian, algoritma Dijkstra memberikan solusi optimal untuk masalah lintasan terpendek pada graf berbobot, baik untuk graf berarah maupun tak berarah. Dan selanjutnya, jurnal kedua berjudul Analisis Perbandingan Algoritma Dijkstra dan ASTAR dalam menentukan rute terpendek. Penjelasan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma greedy yang sangat populer untuk menyelesaikan masalah lintasan terpendek pada graf berbobot. Algoritma ini berfokus pada eksplorasi semua rute yang memungkinkan untuk menemukan jarak terpendek dari simpul awal, source, ke simpul tujuan, target. Proses kerja. Proses algoritma Dijkstra dimulai dengan inisialisasi, yaitu menetapkan jarak simpul ke nilai tak hingga atau infinity, kecuali simpul awal yang diatur ke 0. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama algoritma Dijkstra adalah keakuratannya dalam menemukan lintasan terpendek tanpa gagal. Namun kekurangannya terletak pada waktu komputasi yang panjang ketika diterapkan pada graf dengan banyak simpul dan sisi. Karena algoritma ini mengeksplorasi semua rute yang memungkinkan. Dan jurnal yang ketiga berjudul Penerapan Algoritma Dijkstra untuk Optimasi Rute Terpendek dari Fakultas Kedokteran Unimed ke 4 gerbang kampus yang menggunakan Python. Pendahuluan. Sejalan dengan rata-rata peningkatan jumlah kendaraan dan kompleksitas infrastruktur jalan di sekitar kampus, dapat dikatakan bahwa sistem navigasi perlu diterapkan untuk meminimalisir waktu perjalanan yang diambil, sehingga kemacetan juga seharusnya dapat diredakan. Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah sistematis dan logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kumpulan langkah tersebut dapat digunakan dalam berbagai situasi, seperti saat memecahkan masalah sehari-hari. Algoritma Dijkstra. Ilmuwan komputer Belanda Edgar Dijkstra adalah penemu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra dipakai untuk mendapatkan lintasan terpendek pada sebuah graf berarah. Python yakni salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirilis pada tahun 1991. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1989
dan merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman ABC. Selanjutnya ada contoh code dari algoritma Dijkstra. Yang pertama ada import library Hyapiki. Hyapiki ini adalah modul Python yang menyediakan implementasi Hyap, juga dikenal sebagai priority queue. Hyap ini memungkinkan kita untuk secara efisien mendapatkan dan memperbarui simpul dengan jarak terpendek yang belum diproses. Dalam Hyap, elemen dengan nilai terkecil selalu berada di depan. Dan selanjutnya ada fungsi Dijkstra. Di sini ada graph. Graph sebuah dictionary yang mewakili graf berarah dengan bobot setiap kunci simpul, dan nilai terkait adalah dictionary yang lain yang berisi tetangga dari simpul tersebut dan bobot dari tepi tetangga. Dan di sini ada start simpul awal dari mana kita ingin menghitung jarak terpendek ke semua simpul lainnya. Dan selanjutnya ada inisialisasi jarak dan Hyap. Yang pertama ada distance. Distance adalah dictionary yang menyimpan jarak terpendek dari start ke setiap simpul graf. Semua jarak awalnya diatur ke float atau infinity karena kita belum mengetahui jaraknya. Jarak ke simpul awal start diatur ke 0. Dan selanjutnya ada priority queue. Priority queue ini adalah Hyap priority yang diinisialisasi dengan jarak ke simpul awal 0 atau start. Dan ada pengolahan Hyap. Yang pertama ada while priority queue. While priority queue loop berjalan selama priority queue tidak kosong. Dan Hyapiki Hyapop adalah mengambil dari simpul dengan jarak terpendek dari priority queue, ingin mengambilkan pasangan current distance dan current node. Dan selanjutnya ada pengecekan jarak terpendek. Yang pertama ada if current distance. Jika current distance lebih besar dari jarak yang tercatat di distance current node, simpul ini diabaikan karena sudah ada jarak yang lebih pendek yang telah ditemukan sebelumnya. Dan selanjutnya ada iterasi tetangga dan pembaruan jarak. Yang pertama itu graph current node. Item mendapatkan semua tetangga dari current node dan bobot tepi yang menghubungkan mereka. Dan ada distance, menghitung jarak dari start ke neckboard melalui current node. Dan di sini ada if distance. Jika jarak dihitung lebih kecil dari jarak yang tercatat untuk neckboard, jarak tersebut diperbarui. Dan Hyapus menambahkan pasangan distance neckboard ke priority queue untuk diproses nanti. Dan selanjutnya ada mengembalikan jarak. Ada return distance. Mengembalikan dictionary distance yang bersih jarak terpendek dari simpul awal ke simpul lainnya. Dan berikut ada contoh penggunaan graph. Graph sebuah dictionary yang mengambilkan graph, misalnya ada A, B, C, berarti ada tepi dari A ke B dan bobot 1 dari A ke C dengan bobot 4. Dan ada start node A, simpul awal untuk algoritma Dijkstra. Dan ada Dijkstra graph start node, memanggil fungsi Dijkstra dengan graph dan simpul awal. Dan di sini ada print, mencetak jarak terpendek dari simpul awal ke semua simpul lainnya. Dan berikut ada contoh outputnya. A 0 karena itu adalah simpul awal, dan B1 langsung ke B, dan A ke C adalah 3 melalui B dengan total jarak 3. A ke D adalah 4 melalui C dengan total jarak 4. Kode ini secara efisien menemukan jarak terpendek dari simpul awal ke semua simpul lainnya dalam graf menggunakan algoritma Dijkstra dengan bantuan Hyap. Kali ini ada jurnal yang membahas tentang algoritma string matching. Jurnal pertama berjudul DiziMatch, A Flexible Deep Learning Approach to Fuzzy String Matching. Penjelasan tentang string matching berdasarkan jurnal DiziMatch
String matching adalah proses mencocokkan string untuk mengidentifikasi kemiripan atau kesesuaian antar string, dan merupakan komponen penting dalam berbagai tugas pemrosesan bahasa alami atau NLP. Gambaran umum DigiMatch. DigiMatch adalah pustaka perangkat lunak sumber terbuka berbasis Python yang dirancang untuk fuzzy string matching dan peringkat kandidat. DigiMatch memanfaatkan arsitektur jaringan neural mendalam untuk yang pertama, pair classifier, mempelajari representasi vektor dari string dan mengklasifikasikan pasangan string sebagai cocok atau tidak. Yang kedua, candidate ranker, menggunakan representasi vektor untuk menentukan kandidat terbaik berdasarkan metrik tertentu, seperti jarak L2 atau kesamaan kosinus. Keunggulan dari DigiMatch yang pertama, modular dan fleksibel. Pengguna dapat mengatur parameter seperti arsitektur jaringan, contohnya ada LSTM, GRU, dan RNN. Tokenisasi atau karakter, n-gram, dan kata. Serta tingkat pembekuan parameter selama fine-tuning. Yang kedua, efisiensi waktu. Representasi vektor kandidat dihitung satu kali untuk seluruh basis data, sehingga pencarian menjadi lebih cepat dibandingkan pendekatan tradisional seperti jarak edit atau Levenshtein. 3. Kemampuan fine-tuning. Model dapat dilatih ulang untuk domain baru dengan hasil performa yang lebih baik, meskipun hanya menggunakan sebagian kecil data pelatihan. Lalu ada kinerja dari DigiMatch. Hasil pengujian menunjukkan bahwa DigiMatch memberikan performa lebih baik dibandingkan metode lain seperti Levenshtein-Damerau atau LevDam dan pendekatan jaringan neural sebelumnya, baik dalam hal akurasi maupun efisiensi waktu. Penerapan dan prospek. DigiMatch dapat diintegrasikan ke dalam pipeline NLP yang ada, termasuk tugas-tugas seperti entity linking, transliterasi, dan integrasi data. Jurnal kedua ada berjudul Penerapan Algoritma String Matching dalam Pencocokan Data String. Apa itu string matching? String matching yang merupakan proses mencocokkan dua atau lebih string atau teks untuk menemukan kesamaan, perbedaan, atau hubungan tertentu di antara mereka. Konsep ini sangat penting dalam berbagai aplikasi teknologi modern. Contohnya, ketika kita mengetik sesuatu di mesin pencari seperti Google, algoritma string matching bekerja di balik layar untuk mencocokkan query kita dengan data di basis data mereka. Pendekatan dan teknik yang dibahas. Yang pertama ada pendekatan tradisional. Pendekatan ini menggunakan algoritma berbasis aturan atau perhitungan sederhana. Contoh terkenal termasuk algoritma Levenshtein atau edit distance, yang menghitung jumlah operasi yang dibutuhkan untuk mengubah satu string menjadi string lain, seperti menambah, menghapus, atau mengganti karakter. Yang kedua ada pendekatan modern. Dalam konteks modern, pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam atau deep learning digunakan untuk mencocokkan string. Pendekatan ini lebih fleksibel karena memungkinkan sistem belajar dari data. Sebagai contoh, model yang dilatih pada data dapat memahami bahwa rumah sakit dan RS mengacu pada hal yang sama, meskipun secara literal berbeda. Kelebihan metode modern: akurasi lebih tinggi, kemampuan generalisasi, dan fleksibilitas. Aplikasi nyata menggunakan algoritma string matching. Yang pertama ada pencarian informasi atau information retrieval. Yang kedua pengolahan dokumen digital. Yang ketiga deteksi plagiarisme. 4. Sistem rekomendasi. Dan yang terakhir ada integrasi data. Kelebihan dan tantangan yang dibahas. Kebutuhan data pelatihan yang besar. Model berbasis pembelajaran mesin membutuhkan data pelatihan yang banyak untuk mendapatkan performa terbaik. Kebutuhan komputasi yang tinggi. Proses pelatihan dan inferensi dengan model besar membutuhkan sumber daya komputasi yang kuat. Lalu ada kemampuan adaptasi. Meskipun fleksibel, model yang tidak dilatih
untuk domain tertentu kadang-kadang masih mengalami kesulitan menangani kasus yang spesifik. Kesimpulannya, secara keseluruhan, jurnal ini menyoroti pentingnya memilih metode string matching yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Pendekatan tradisional seperti algoritma Levenshtein masih relevan untuk kasus sederhana, tetapi pendekatan berbasis pembelajaran mesin menawarkan potensi yang jauh lebih besar untuk menangani kompleksitas dan skala data modern. Kali ini ada contoh untuk algoritma ini menggunakan pendekatan algoritma brute force. Algoritma brute force itu algoritma sederhana yang membandingkan pola dengan setiap posisi dalam teks satu persatu. Yang pertama, ini ada fungsi def brute force search text pattern. Itu fungsinya mencari semua posisi di mana pola atau pattern muncul di dalam teks menggunakan pendekatan brute force. Selanjutnya ini n sama dengan len itu len itu n-nya panjang teks, yang m-nya itu polanya atau pattern. Lalu di kode yang for in range itu adalah loop berjalan dari indeks 0 hingga n atau m, di mana I adalah posisi awal di teks tempat pencocokan dengan pola dimulai. N min M plus 1 itu buat memastikan cocokan tidak melampaui batas akhir teks. Lalu di sini ada perulangan di dalam pola di code J sama dengan 0 while J lebih kurang dari M, N teks, I plus J. Yang ini. Loop ini membandingkan setiap karakter pola dengan karakter yang sesuai dalam teks, mulai dari posisi I. Jika karakternya cocok, teks I plus J sama dengan pattern J ditingkatkan untuk membandingkan karakter berikutnya. Lalu di fungsi ini untuk mengecek pencocokan. Jika J mencapai panjang pola M, berarti pola telah ditemukan di teks pada posisi I. Indeks I tempat pola ditemukan dicetak. Ini contoh penggunaannya. Teksnya ada AB, ABC, ABC, ABA, BABD. Patternnya atau polanya itu ABABD. Coba kita cari dengan fungsi yang tadi, fungsi brute force search. Kita panggil. Nah, ini outputnya pattern ditemukan pada indeks 10. Jadi pola ABD ditemukan di dalam teks mulai dari indeks ke-10. Kira-kira itu dari penjelasan saya tentang kode Python dengan algoritma string matching melalui pendekatan brute force. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari hasil video kami tentang algoritma Dijkstra dan juga algoritma string matching. Mohon maaf jika banyak kata atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.